Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema obat segala penyakit. Akan ada lagi banyak bahasan yang akan kita bahas pagi hari ini jamaah. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu murotal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Insyaallah. Mohon izin guru-guru Ustadz Febri Hasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Al-Quran surah Al-An'am ayat 145. Allah subhanahu wa ta'ala membeberkan lagi kepada kita begitu sayang dan cintanya Allah kepada kita. Bahkan untuk makanan Allah subhanahu wa ta'ala sangat memperhatikan untuk hambanya. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu. Katakanlah bahwasanya tidaklah didapati sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita makan. Jadi sebenarnya yang halal itu banyak sekali. Di antara yang disebutkan Allah dalam Al-Quran bukan yang halal, tapi yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala yang haram. Artinya selain daripada ini Allah menghalalkan kepada kita. Selain daripada apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sesungguhnya semua ini dihalalkan bagi kita yang ada di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangatlah keliru ketika ada orang yang mengatakan, iya cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sungguh kalimat itu adalah sesuatu yang sangat keliru yang terlontar dari mulut manusia. Kenapa? Karena ternyata yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah berdampak negatif juga bagi hambanya. Allah tidak butuh. Allah subhanahu wa ta'ala kita makan yang haram juga Allah tidak mengapa. Tapi Allah mengharamkan beberapa makanan tersebut disebabkan karena apa? Disebabkan karena efek negatifnya terhadap manusia. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama Sony. Masya Allah. Jamaah ada di rumah pernah nggak sih kayak bertanya-tanya gitu ya? Saya sedang sakit, saya sudah ikhtiar nih melakukan berbagai macam pengobatan, tapi kok belum sembuh. Pernah nggak jamaah pikir kayak gitu? Kira-kira Ustadz Maulana, ada nggak sih hubungannya sama dosa masa lalu kita gitu ya? Bikin kita tuh jadi kayak nggak sembuh kalau sakit gitu. Iya, jadi jangan salahkan keadaan, salahkan apa yang pernah kau tanam. Nah, itu. Ada orang yang menanam. Sudahlah. Itu gimana? Siapa yang menanam pasti akan menuai kan? Ya. Oke, kita bahas. Silakan. Izin Ustaz Febri dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Menarik sekali tema kita hari ini karena berkaitan dengan yang kita butuhkan saat ini. Ternyata ada yang namanya sakit dan kita tidak bisa pungkiri ternyata penyakit ataupun sakit yang kita rasakan bisa jadi penyebabnya karena diri kita sendiri atas perbuatan diri sendiri, yakni dosa. Yakni dosa. Sehingga minta maaf, ada orang berbuat dosa dianggap sepele. Tidak ada dosa, pasti ada efeknya. Pasti ada efeknya.
Maaf, orang berbuat zina pasti ada efeknya, orang mencuri pasti ada efeknya. Ada namanya gangguan pada dirinya disebabkan karena perbuatannya. Sekali lagi, gangguan pada dirinya disebabkan karena perbuatannya. Makanya kalau bertanya Mas Sony tadi, gimana nih? Apakah ada karena akibat perbuatan dia yang masa lalu? Jawabannya iya. Orang terbiasa mungkin tidur sesudah asar. Tunggu dulu. Tidak langsung sekarang, tapi bisa jadi engkau tanam orang yang suka begadang. Tidak langsung sekarang, tapi nanti efeknya di masa depannya yang akan datang. Nah, inilah yang membahayakan buat diri kita. Apalagi ada namanya perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ataupun keburukan itu menyebabkan dirinya akan rusak. Levernya rusak, orang yang suka begadang. Orang yang suka, tadi kan sudah dijelasin, orang yang suka main ini gadget, menyia-nyiakan waktunya, akan terjadi penyesalan. Kenapa saya tidak lakukan ini? Ternyata ya, jadi ada namanya mencegah daripada mengobati. Pencegahan itu diawali dengan hidup sehat. Hidup sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, hebat ya. Dulu, kenapa rambutnya? Oh, bisa jadi karena sering mengkonsumsi ini, sering melakukan ini, itu. Apalagi bisa jadi penyakit itu muncul karena atas perbuatan zalim. Ingat, zalim itu ada 3 ya. Zalim kepada Allah, pada diri, dan pada sesama. Hati-hati, doanya orang yang terzalimi itu dijabah oleh Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya dikatakan dosa itu setitik menutup. Sehingga ada orang susah mendapatkan hidayah. Maka dikatakan kezaliman itu adalah kegelapan di hari kemudian. Sekali lagi, kezaliman itu kegelapan di hari kemudian. Makanya ada zalim kepada Allah, tidak memberikan haknya Allah. Ternyata yang kita lakukan salat duha itu kan ada efeknya. Apalagi yang namanya salat subuh, salat sunat fajar, ternyata itu adalah bagaimana menyembuhkan diri. Berarti kebiasaan yang baik itu akan mendatangkan kebaikan. Begitu pula kebiasaan buruk pun akan mendatangkan keburukan pada tubuh. Makanya hati-hati, tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada baiknya untuk kita. Dan tidak mungkin sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti ada membahayakan diri kita. Kenapa dilarang makan yang ini? Karena ternyata itu membahayakan pada dirimu. Maka zalim ada 3. Zalim pada Allah, zalim pada diri, dan zalim kepada sesama manusia. Dan itu bisa berefek pada diri kita. Ustaz, berarti betul dong. Saya pernah baca kitab. Ya, ternyata ada yang menyebabkan penyakit itu ditanggalkan kesembuhannya sama Allah. Nah, salah satunya karena yang mengobati bermaksiat atau yang diobati bermaksiat. Nah, berarti tadi kaitannya dengan kemaksiatan. Makanya, kemaksiatan itu bisa menyebabkan dosa, itu bisa menyebabkan penyakit. Dan kalau mau sembuh, diri dulu, tobat dulu. Makanya aku setuju yang Ustaz Maulana bilang, kebaikan itu bisa mendatangkan kebaikan, keburukan bisa mendatangkan keburukan. Makanya kita bisa mulai dari sekarang jamaah, karena kita nggak tahu efeknya mungkin nanti di belakangnya itu gitu. Tapi aku penasaran nih, ngomongin penyakit itu yang apa sih tadi, ikan tuh minuman apa? Aduh, yang ada minuman yang bisa menyebabkan kita sembuh. Nah itu minuman. Masa ada minuman bisa nyebatin sembuh? Kalau mau tahu cara meramu membuat minuman, kan ada pakarnya di sebelah kita. Bisa dibikin? Bisa dong. Bisa dibikin? Ya, tapi tidak hanya pakarnya, tapi ada yang mendoakan sebelah kita. Jadi harus sinergi, harus sinergi. Nah, kalau cuma pakar, kalau nggak didoain susah juga. Kalau kita mau tahu minumannya apa, yang sambil bisa didoain. Ya boleh kalau gitu. Ya, jadi biar lengkap. Jadi ada yang mendoain, ada yang bacakan Al-Quran, dan kesembuhannya nambah mantap. Coba dong, jamaah pengen tahu Ustaz Febri. Ayo kita jalan-jalan. Ayo, ya, bismillah. Langsung praktek kita. Sini paling suka sini. Boleh, ayo, siap, insya Allah. Begini nih aku suka. Maaf ya, maaf, izin. Oke. Jadi ini, selama ini ya masyarakat itu kan pusing tuh nyari obat batuk, ya demam pada anak. Padahalnya Allah sudah menciptakan jenis rumput-rumputan di sekitar kita nih, daun saga. Daun saga. Jadi biasanya bijinya itu warna merah. Nah, ini rasanya manis. Kalau kita makan rasanya manis. Ya, ini memiliki kandungan paracetamol aktif. Daunnya makanya gitu ya? Kalau di kampung biasa ini cuma dibejek-bejek, airnya diambil, jadi diminumin anak, langsung panasnya turun. Nah, tapi di sini kita akan ajarkan nih kepada jamaah, ya nanti di sini kita bisa masak. Ya, yang pertama kita nyalain kompor dulu, Bismillah. Iya benar, yang pertama Bismillah terus nyalain kompor ya. Iya juga.
Udah nyalain. Terus Nah, airnya? kita masukin air, ya air sekitar 150 mili. 150 mili. Mana tuh letak Maulana? Nah, Itu kurang, itu 120 kayaknya. ya 120 tapi nggak apa-apa lah. Ini kan kita Langsung ya. 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 Nah, langsung kita ambil daun saga kurang lebih ini sekitar 50 gram. Oke. Kurang lebih 50 gram. Dan ini kita sudah ambil. dicuci ya? Ya udah cuci. Nah, kita 50 masuk. gram tuh Iya, Nah, cuma masukin tidak kena di sendok. Kita aduk dulu. Ya, jadi kalau bisa nanti di rumah kita menggunakan api kecil, Ya. jadi biar semua kandungan-kandungan herbal ini keserap. Ya, jadi nanti kita aduk sampai nanti airnya berubah menjadi sedikit warna hijau. Artinya, nah kandungan dari daun saga ini sudah meresap pada air. Ya, larut nah ya ini dia. kita sudah larut pada air. Nah, ini cuma cukup lama. ya. Dengan mudahnya ya, jadi pengobatan yang ada di alam sekitar kita. Betul, ada di sekitar kita. Pokoknya Nah, patokannya setelah nanti airnya menghijau ya. ya airnya Ya. sudah agak menghijau. Oke. Ya, ini biasa memang butuh waktu. Ya. Ya. Nah, tapi kita langsung ambil aja ya. Ya, ya, kita ya, ya. menghemat waktu. Ini ceritanya sudah menghijau ya, Ini airnya cerita nanti sudah ya, menghijau. Jamaah, ya. Tapi ini kayaknya kan Plastik. mendidih plastik takutnya ini aja ya. Boleh. Berarti kita saring ya. Ya saring dulu. Nah, kita saring. Ini kita anggap airnya sudah mendidih. Ya, sudah mendidih dan Dan ini menghijau. sudah berwarna hijau. Nah, Hijau jadi ini kita ya, bisa ceritanya ambil ya. warna hijau dan kita campur. Kalau ini tadi airnya, air daun saga, Ya. kita ini, nah kita campur dengan sedikit madu. Oh. Nah, kita campur dengan sedikit madu. Nih. Nah, Madu kena air panas nggak apa-apa ya? nggak apa. Ustaz, ya? Jadi titik Oke. didih madu itu bisa lebih dari 90 derajat. Oh, Nah, oke. jadi kalau kita hanya butuh untuk vitamin C-nya, memang kita harus diambil di suhu 50 derajat. Tapi kalau untuk ini nggak ada masalah. Ya, karena kita menjadikan madu ini nanti sebagai kandungan-kandungan antibiotik secara alami. Jadi madu sebagai antibiotik secara alamiah. Nah, jadi nanti ini kita bisa larutkan. Jadi kalau misalnya kita sulit untuk mencari sirup segala macam, maka kita bisa membuat sirup secara alami di rumah. dengan Ya, madu. jadi, wah, Ustadz anak saya nggak senang madu. Nah, bisa kita menggunakan lemon. Langsung dicemplungin itu. Betul. Ini ke sini. Jadi kita campur. Jadi lemon ini bisa kita ambil. Yang pertama, vitamin C pada lemon ini sangat baik. Nah, vitamin C itu kita sudah yakin sebagai antioksidan aktif menangkap radikal bebas. Ya, jadi nanti fungsi dari lemon ini bisa mengeluarkan slem. Ya, Oh, jadi oke, kotoran, kotoran dia ya. menguatkan Lendir-lendir ya. limpa sehingga cairan-cairan itu akan mudah keluar. Ya, jadi nanti kita ambil. Dan yang kedua fungsi dari lemon ini adalah menghilangkan aroma bau. Ya, aroma bau pada daun-daunan tadi. jadi lebih fresh ya. Betul. Jadi anak-anak kita jadi lebih senang. Ya kan, jadi lebih senang. Dipotong-potong Jadi apa langsung ya kita segitu ambil, bisa kita dimasukin? bisa jangan segini dimasukin. Bingung habisnya. Berapa? Tapi cara dapetin daun saga itu di mana ya, Ustaz? Biasa daun saga itu banyak menumbuh atau nanti biasa di toko-toko tanaman. Oh, ada itu ya? banyak sekali karena mudah dan murah meriah. Oke. Jadi kita ambil. Oh, di airnya yang di Nah, airnya dah cukup. Berarti lemon, madu, daun saga. Ya. Jadi Oh. sebenarnya lemon ini sebagai alternatif. Jadi Kalau tidak ada anak- madu? Ya, tidak ada madu. Misalnya Oh. anak-anak Ustaz bau langsung daun, tapi kalau anak-anak juga senang karena ini rasa daun saga manis Ustaz. Oh, udah manis Ya, jadi duluan. daun saga itu manis. Jadi kalau kita rasain daun saga ini dirasakan manis, jadi bukan pahit. Nah, jadi sudah nyaman buat anak-anak. Oh, Ya, jadi kita bisa lakukan. Jadi ini kombinasinya minuman segar. bagus banget ya. Ya, kalau madu sama lemonnya dicampur juga nggak apa-apa tapi. Gak ada masalah. Jadi ada beberapa, kalau di zaman dulu kita biasa kan kalau anak batuk apa yang diambil kecap. Iya. Ya, benar. kecap jeruk nipis. jeruk Sama nipis, jeruk diperas. nipis, Nah, ya. itu bisa juga karena dia menguatkan limpa. Nah, ketika fungsi limpa itu baik. Nah, atau misalnya nggak ada, oh di rumah ada PCO, minyak kelapa, Minyak biasa di kelapa. kampung ada minyak Ya. kelapa. Virgin Nah, minyak coconut kelapa ya. juga bagus untuk menguatkan limpa kita. Nah, jadi sehingga kotoran itu mudah keluar. Di saat jam berapa? Pagi, siang atau malam Berapa anak kali juga? dikasih ini? Ya, jadi kalau misalnya standar di dalam pengobatan itu biasa pagi dan sore. Pagi dan Ya, sore. pagi dan sore terkait dengan zikirnya Rasulullah pagi dan petang. Makanya tadi Ustaz Sam sudah sampaikan. Nah, kenapa pagi dan petang? Terbentuknya sistem imun. Makanya karena diiming-imingin kita harus berzikir pagi dan petang. Nah, maka ini bagus sekali kalau dilakukan pagi dan petang. Berapa anunya? Banyak. Banyak. Nah, kalau untuk anak-anak ya kita nggak perlu terlalu banyak. Misalnya anak-anak balita ya, dan dia sudah bisa makan segala macam. Nah, itu cukup misalnya 2 sendok makan sudah Oh, cukup 2 sendok cukup. Jadi itu bagi yang sudah balita udah bisa makan. Ya. Kalau belum bisa makan masih nah, ASI, kalau dia Ustaz. masih ASI maka bundanya mengkonsumsi. Bundanya biar mengkonsumsi nanti ini. cairannya masuk Masya dalam bentuk Allah. ASI. Selalu ada caranya. Selalu ada caranya. Terima kasih Ustaz Ya, Febri untuk sama-sama. caranya. Capek nggak nih Ustaz megangnya? Enggak, Ustaz, Wah, boleh diminum, kembali Ustaz. lagi ke Justru tempat saya studio. mau minum ini. Masya Allah. Nanti ya, nanti ya, jangan sekarang
ya Ustadz ya. Kita Ya, masih aku mau syuting. ngikut. Aku juga mau soalnya. Masya Allah. Sambil ini aku mau bacain lagi nih, ada pertanyaan lagi loh dari Instagram kita Coba, nih. coba. Dari @raja Raja Gombel, bukan aduh. Nanti aja deh itu, aku mau bacain ini Gimana aja. sih? Surat aja dulu deh. Masa tiba-tiba Emang aku ada baca? surat? Ada. Masa mau tiba-tiba dari Raja Gombel? Aku Coba, mau bacain coba. surat aja kalau gitu. Sekarang kita masuk lagi aja dulu yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Suratnya ada biasanya Suratnya. kalau nggak di sini ada Biasanya mobil ada yang mobil. lewat. Atau ada kurirnya datang. Nah, kali ini nggak pakai mobil. Nggak pakai mobil langsung. Iya, ada perlu apa? Dia parkir di depan. Terima kasih ya. Iya. Sama. Iya. Suka banget sih membelakangin kamera. Udah makasih ya. Tahu nggak ngasih surat kayak ngasih angpo gitu. Iya. Gitu. Semua tuh batu-batu. Ayo. Ustaz mau yang Oh, baca aku deh. yang baca ya? Ya Allah. Mudah-mudahan tulisannya bisa saya baca. Ya Allah. Insya Allah bisa. Mana? Loh. Wah dikerjain. Kamu bohong ya. Oh, apa? Bohong deh katanya udah aku WhatsApp ke kamu. Bisa aja nih. Ngerjain. Di WhatsApp bilang aja di WhatsApp, jangan ngasih surat. Aku cek ya. Mana? Bilang aja mau muncul di sini. Oh ini nih Ustaz nih. Oh, dia menongol sini. Sengaja dia mau muncul di sini. Ya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya bingung Waalaikumsalam. mau cerita dan minta tolong kepada siapa lagi. Jadi anak saya itu sudah diponis umurnya tidak akan lama lagi. Astagfirullah. Saya tidak mau kehilangan buah hati saya Ustadz. Apakah ada cara lain dalam Islam untuk menyembuhkan anak yang menderita leukemia? Waduh. Ya. Leukemia itu kanker darah, Ustaz. Kanker darah. Gimana Ustaz Ustaz Febri? Febri? Ya, jadi gini, semoga Allah sembuhkan karena yang pasti tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya. Dan yang perlu kita pahami bahwa dokter itu bukan hakim, tahu tentang usia kita segala macam. Dokter adalah sama seperti kita sebagai pelayan. Ya, jadi ini harus kita yakini dulu. Jadi leukemia itu kanker darah. Maka Tibu Nabawi memberikan obat atau solusi yang paling baik itu adalah dengan kurma ajwa dan susu kambing. Ya, kurma ajwa dan susu kambing dan membacakan 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Kenapa 10 ayat dari surat Al-Baqarah? Karena terkait dengan hadis bahwa setan itu lari ketika dibacakan 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Dan bicara tentang cancer, ya saraton ini atau kanker, nah ini dalam pengobatan klasik, nah ini dikatakan dalam kitab Al-Qanan fit Tib, Ibnu Sina itu mengatakan bahwa itu penyebabnya dari ain. Dari pandangan. Jadi penyebabnya itu dari ain. Nah, maka harus disembuhkan juga dengan pengobatan yang berkaitan dengan wahyu, yaitu dengan tadi kurma ajwa dan susu kambing. Masya Allah. Tadi kan Ustaz Febri juga bilang kalau ada ikhtiar dari obatnya butuh juga doanya. Betul, gitu kan. doanya. Nah doanya itu apa kira-kira? Ustaz? Makanya hebatnya ulama Ibnu Sina ini radhiyallahu anhu itu setelah membuat kitab atau mengarang kitab tentang medis, beliau juga mengarang kitab tentang psikologis. Iya. Kenapa? Karena beliau menyadari bahwa kesembuhan itu bukan hanya dari makanan, obat segala macam, tapi dari pikiran. Karena betapa banyak kita lihat, mohon maaf ini, orang dalam gangguan jiwa itu di jalanan makan dari, mohon maaf, dari apa saja makannya kotor segala macam. Kalau kita pikir kalau makan penyakit itu dari makanan saja, maka mereka udah mohon maaf mencret semua. Tapi mereka sehat-sehat semua, masya Allah, karena pikirannya tersambung dengan Allah. Maka yang pertama, jangan terpengaruh dengan vonis tersebut, itu yang pertama. Karena pikiran sangat mempengaruhi, bahagia saja. Dan salah satu yang paling membahagiakan adalah sholat tahajud. Orang yang melaksanakan sholat tahajud itu di pagi harinya good mood terus. Orang good mood terus, masya Allah. Jarang ada orang yang tahajudnya rutin, mereka bad mood. Jarang sekali. Biasanya bad mood itu kalau yang bangun siang. Ya, kemudian dengan tahajud amalan pertama, yang kedua dengan apa? Membaca doa daripada Nabi Ayub alaihissalam, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedang merasakan sesuatu yang sangat berat. Ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Tapi saya yakin beratnya penyakitku ini tidak melebihi kasih sayangmu ya Allah. Jadi kita mengandalkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Doa yang dibaca oleh Nabi Ayub alaihissalam tidak mengeluh, tidak yakni mengatakan bahwasanya ya Allah kenapa engkau mengirimkan penyakit ini, kenapa anakku yang kena penyakit ini, kenapa, tidak mengatakan kenapa, tapi langsung mengatakan saya tahu penyakit ini berat ya Allah, sungguh berat ini, saya rasakan beratnya, tapi saya tahu juga kasih sayangmu lebih berat daripada itu semua. Jadi itu yang disebutkan tadi Ustaz Sam, doanya Nabi Ayub alaihissalam terdapat dalam surah Al-Anbiya
ayat 83. Masya Allah. Dan yang disebutkan tadi Ustaz Febri 10 ayat dari surah Al-Baqarah, 5 ayat di awal, kemudian ayat kursi sebelum dan ayat kursinya, dan 3 ayat akhir dari surah Al-Baqarah. Jadi Masya surah Allah. itu. Terima kasih Iya, guru-guruku untuk betul. jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang ada pertanyaan lagi nih yang tadi mau aku bacain gak jadi. Habis dari Raja Gombal, makanya aku gak jadi bacain. Assalamualaikum Kak Sony, mau Ya. minta obatnya dong biar bisa jago gombal ke cewek. Gimana ya? Terus beli obatnya di mana? Aduh, kasih puyer. Iya, apa itu Caranya puyer? gampang. Samperin pasangan, terus bilang, aku kalau kamu sakit, aku bisa bagi kamu puyer. Apa itu puyer? Tapi aku nggak bisa nyakitin kamu dengan bagi perasaan aku ke perempuan lain. Subhanallah. Memang si Raja Raja Gombal. Raja Gombal ini memang tidak salah bertanya. Nanyanya ke host gitu. Nanti jamaah akan kita lanjutkan lagi ya mengenai Tapi gombal. untung bukan- gombal, tapi bukan host mengenai gombal ya. obat-obatan dari segala penyakit ya. Insya Allah. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah. Untung bisa jawab.